Judul Yusri A. Halim, Antara Kilauan Berlian dan Bayang Silam di tahun 2025. Pada malam yang diguyur gerimis lembut di Bukit Tunku, sebuah Bentley Flying Spur berwarna Midnight Sapphire perlahan-lahan menyusuri jalan berbatu menuju ke sebuah villa bernilai jutaan ringgit yang tersembunyi di balik rimbunan pokok palma dan pohon jacaranda. Di dalamnya, seorang lelaki berjubah satin kelabu duduk sendirian di ruang tamu yang dikelilingi kaca kristal, memerhati bias cahaya lampu chandelier yang berpantulan di kolam renang pribadinya. Itulah Yusri Abdul Halim, nama yang suatu ketika dahulu menggema di segenap pelosok tanah air sebagai bintang film, penyanyi, pengarah, dan komposer. Namun di tahun 2025, kehidupannya bukan lagi tentang industri hiburan. Ia tentang keheningan, kekayaan, dan kenangan yang menghantui. Villa yang didiaminya kini bukan sekadar rumah. Ia adalah mahakarya seni bina futuristik bernilai 28 juta ringgit yang dilengkapi teater pribadi, studio rakaman bertaraf antarabangsa, gym bawah tanah, dan lift kaca yang menghubungkan 3 aras penuh kemewahan. Setiap ruang dalam rumah itu menceritakan kisahnya sendiri, dari lukisan asli Dali yang tergantung di dinding marmar Itali, hinggalah ke piano Steinway & Sons yang pernah disentuh Elton John sewaktu pertemuan tertutup mereka di London beberapa tahun lalu. Namun, kemewahan ini tidak hadir sekelip mata. Ia dibina atas tulang belakang kerja keras, keperitan, dan keberanian Yusri untuk terus berubah dalam dunia yang sering menelan bakat bila usia meningkat. Selepas era kegemilangan KRU berakhir dan sinema Malaysia mulai mencari nafas baharu, ramai menjangka Yusri akan perlahan-lahan tenggelam. Tetapi tidak. Dalam diam, dia mula melabur dalam teknologi kecerdasan buatan, membeli share dalam syarikat produksi global, dan membuka studio animasi digital di Tokyo, Los Angeles, dan Dubai. Menjelang tahun 2023, kekayaannya melonjak ke paras yang tidak pernah diduganya sendiri, 220 juta ringgit, menurut Forbes Asia. Setiap pagi di tahun 2025, Yusri memulakan hari dengan rutin yang luar biasa. Sarapan ala Prancis dengan croissant truffle, dan kopi yang dihantar khas dari ladang keluarga kecil di Brazil, sebelum menyelam dalam kolam air garam selama 45 menit sebagai terapi. Dia jarang muncul di khalayak umum, tetapi apabila dia memilih untuk muncul, ia sentiasa menjadi tajuk utama. Seperti pada malam gala Tech and Arts Summit 2025 di Singapura, di mana Yusri muncul dengan tuxedo hitam rekaan Ermenegildo Zegna dan membawa pulang anugerah ikon inovasi digital Asia. Namun di sebalik segala kemewahan itu, hidupnya tidak sunyi dari bayangan silam. Ada malam-malam tertentu, apabila hujan turun lebih lebat dari biasa, dia akan menyendiri di bilik bacaan, membuka pita VHS lama berisi rakaman zaman KRU. Wajah Norman dan Edri masih muda, masih penuh impian. Ada getaran halus di matanya, tidak jelas sama ada itu air mata atau sekadar bayangan refleksi dari layar TV antik yang dihadiahkan oleh seorang peminat fanatik dari Sarawak. Dia tidak lagi berkahwin selepas penceraian keduanya 5 tahun lalu. Hubungannya dengan anak-anak juga tidak selalu mudah. Mereka tinggal di luar negara. Satu di Melbourne, satu lagi di New York, mengejar kehidupan sendiri, jauh dari bayang nama besar ayah mereka. Yusri, dalam kenyataannya yang jarang diberi kepada media, pernah berkata, "Kadangkala, kemewahan menjauhkan orang yang kita sayang. Tapi saya belajar menerima dan menghargai dari jauh." Dia tidak mahu dikenang hanya sebagai suami Lisa Surihani atau bekas ahli KRU. Yusri hari ini adalah seorang pencipta masa depan, seorang lelaki yang berdamai dengan sejarahnya,
dan memilih untuk membina legasi baharu yang melangkaui layar perak. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan majalah Icon, dia berkata, "Saya tidak lagi kejar spotlight, saya kejar sunyi." Villa mewahnya kini menjadi tempat pertemuan pemikir, pengkarya, dan teknologis dari seluruh dunia. Setiap bulan, dia menganjurkan sesi tertutup yang diberi nama Malam Biru. Malam di mana idea, seni, dan teknologi bertemu tanpa kamera, tanpa penilaian media. Hanya mereka yang benar-benar dipilih akan menerima jemputan bersampul hitam berkilau itu dihantar oleh kurir khas. Dan malam ini, ketika jam berdetik ke angka 2 pagi, Yusri masih belum tidur. Di hadapannya terletak skrip film yang belum siap bertajuk Bunyi yang Hilang, proyek terakhir yang katanya akan menjadi penutup perjalanan sinematiknya. Katanya lagi, film ni bukan untuk anugerah, bukan untuk box office. Ia untuk saya, untuk menebus semua senyap yang saya pernah biarkan begitu saja. Di tahun 2025, kehidupan Yusri Abdul Halim bukan lagi tentang siapa dia dahulu. Ia tentang siapa dia pilih untuk jadi hari ini. Seorang lelaki yang memilih sepi dalam kemewahan dan ketenangan dalam kejayaan. Namun di sebalik pagar elektronik villa mewahnya, ramai yang tertanya, apakah benar dia bahagia? Atau, adakah setiap langkahnya di atas lantai marmar hanya gema dari tapak kaki seorang lelaki yang masih mencari bunyi yang hilang dalam dirinya? Dan persoalan itu masih belum terjawab. Judul: Yusri A. Halim, Sunyi di Balik Kemewahan. Setiap pagi, ketika kota Kuala Lumpur baru saja menggeliat bangun dari lenanya, Yusri Abdul Halim telah pun berada di jendela villa mewahnya, memandang keluar dengan secawan kopi Ethiopia di tangan dan jubah sutra bergantungan di bahunya. Dari tingkat 3 rumah agam yang bernilai 28 juta ringgit Malaysia itu, dia bisa melihat puncak Menara Exchange 106 berselimutkan kabus tipis, seolah-olah dunia luar adalah pentas jauh yang tidak lagi relevan buatnya. Dalam rumah itu, semuanya serba eksklusif, dari perabot berjenama Fendi Casa hingga karpet Persia bernilai ratusan ribu ringgit. Namun, dalam dirinya ada sesuatu yang tidak pernah dapat dibeli, ketenangan. Yusri di tahun 2025 bukan lagi lelaki yang sama, yang berdiri di hadapan ribuan peminat menjerit namanya 2 dekad lalu. Kini, dia adalah simbol kemewahan dan kesendirian. Di Instagram, dia mempamerkan gaya hidup luar biasa. Bag Hermes Birkin Crocodile Edition. Dalam koleksi pribadi, jam tangan Richard Mille bertatah berlian merah jambu, dan deretan kereta seperti Aston Martin, DBS Superleggera, dan Rolls-Royce Cullinan. Tetapi di sebalik setiap foto yang digubah dengan teliti itu, tersembunyi 1000 cerita yang tidak dikongsi. Selepas kematian ibunya 3 tahun lalu akibat komplikasi jantung, Yusri berubah. Dia semakin obses dengan kawalan terhadap persekitaran, terhadap tubuhnya, terhadap persepsi dunia. Dia menyewa pakar pemakanan dari Switzerland, jurulatih kecergasan dari Korea Selatan, dan stylist pribadi dari Paris untuk memastikan dia sentiasa tampak sempurna. Namun, semua ini hanya bayangan, satu bentuk perlindungan dari realiti bahwa dia sudah lama kehilangan hubungan sebenar dengan dunia luar. Perkahwinannya dengan Lisa berakhir secara senyap. Mereka tidak umumkan kepada media, tidak ada kenyataan bersama. Hanya sekeping foto solo di gala film Cannes, di mana dia berjalan sendirian, cukup untuk peminat membuat spekulasi. Anak-anaknya memilih untuk menjauh. Mereka tidak tahan hidup dalam dunia yang segalanya dikurung, dalam jadwal, dalam protokol, dalam gaya. Mereka mahu spontaneity, mahu kehangatan yang dulu ada ketika mereka kecil, ketika Yusri masih ketawa, bukan sekadar senyum untuk kamera. Satu peristiwa yang mengubah segalanya berlaku pada penghujung tahun 2024
ketika dia melawat Milan untuk menghadiri acara eksklusif bersama jenama fashion Ermenegildo Zegna. Ketika itu, dia terserempak dengan Norman dan Edri, dua abang yang dulu menjadi tulang belakang KRU. Pertemuan itu singkat, tegang, dan penuh bisu. Tidak ada pelukan, hanya pandangan mata yang mengatakan lebih banyak dari 1000 kata. Mereka berpisah tanpa ucapan selamat tinggal, tetapi pertemuan itu membuka semula luka lama, tentang ego, tentang perebutan idea, tentang rasa dikhianati. Sekembalinya ke Kuala Lumpur, Yusri terus menulis. Bukan lagi skrip komersial, tetapi sebuah cerita pribadi, berjudul Bunyi yang Hilang. Ia adalah sebuah semi-autobiografi terselindung, tentang 3 beradik yang mengejar cahaya, lalu kehilangan satu sama lain dalam kilauan tersebut. Semakin dalam dia menulis, semakin dia sadar bahwa segala kekayaan yang dimilikinya kini bukan anugerah, tetapi benteng. Benteng yang dia sendiri bina untuk melindungi dirinya dari kesakitan masa lalu. Dalam naratif ini, watak Yusri menjadi semakin kompleks. Dia bukan hanya seorang jutawan selebriti. Dia adalah seorang anak yang rindukan ibunya, seorang bekas suami yang tidak tahu bagaimana untuk mencintai tanpa kawalan, seorang ayah yang cuba menebus masa yang hilang, dan seorang seniman yang masih mencari makna dalam karyanya. Setiap pembelian mewah, dari karya seni Damien Hirst hingga wine vintage dari Bordeaux, hanyalah usaha untuk mengisi kekosongan yang tidak bernama. Setiap peristiwa dalam hidupnya berjalin rapi seperti musik simfoni. Kehilangan ibunya menyebabkan dia lebih banyak menyendiri. Perceraian menjadikan dia semakin perfeksionis. Pertemuan dengan dua abangnya menggugah keinginan untuk kembali kepada akar. Dan semuanya membawa kepada momen sekarang, ketika dia berdiri di studio bawah tanah miliknya, memandang monitor besar yang menayangkan babak terakhir film Bunyi yang Hilang. Malam itu, dia hanya ditemani oleh seekor kucing Bengal bernama Orion dan cahaya lembut dari lampu meja buatan Itali. Di layar, watak utama, lelaki berusia 50-an, berjalan perlahan di atas pentas kosong, memandang ke arah kerusi-kerusi penonton yang sunyi. Kamera perlahan-lahan menyorot wajahnya, dan ada sesuatu dalam mata lelaki itu, penyesalan, harapan, dan sedikit kedamaian. Yusri menutup monitor dan menghela nafas. Akhirnya, bisiknya, entah kepada siapa. Di luar, hujan turun renyai. Dalam villa yang penuh kemewahan dan keindahan seni itu, dia masih seorang lelaki yang sedang belajar bagaimana untuk memaafkan dirinya sendiri. Kisahnya belum berakhir. Tapi kali ini, ia bukan tentang kemasyhuran, ia tentang penemuan semula, akan cinta, akan seni, dan akan suara yang selama ini hilang dalam gemuruh tepukan khalayak. Suara hujan terus menari di atas bumbung villa, menciptakan irama lembut yang menghantui setiap inci keheningan malam itu. Yusri menuruni anak tangga kayu ok, tangannya meluncur di sepanjang pemegang tangga berlapis emas, bukan untuk bergaya, tetapi karena setiap langkah kini memerlukan lebih banyak fokus. Usianya sudah menginjak 52, namun tubuhnya masih tegap, dijaga rapi oleh terapi sel stem dan rawatan anti penuaan yang dijadwalkan setiap bulan di sebuah klinik pribadi di Zurich. Walau jasadnya kekal muda, batinnya semakin menua. Dia melintasi ruang galeri pribadi yang mempamerkan memorabilia zaman silam, poster film Cicakman, trofi anugerah screen, dan foto lama bersama kumpulan KRU. Pandangannya tertancap pada satu gambar. Mereka bertiga tersenyum, memegang mikrofon di studio RTM. Senyum itu kini kelihatan asing. Ada nostalgia, ya, tapi juga luka. Bagi Yusri, kenangan itu adalah pedang bermata dua. Ia manis, namun juga menyakitkan karena setiap detik kegemilangan dahulu kini membawa rasa kehilangan. Secara luarannya, dia tampak sempurna. Setiap pakaian disusun mengikut kod warna, jam tangan disimpan dalam bekas berputar otomatik,
Kasut-kasut kulit Itali dijajarkan di dalam bilik almari sebesar sebuah kondo. Namun, semakin sempurna sesuatu itu disusun, semakin tidak sempurna perasaan di dalam dirinya. Dia tidak tidur lena sejak berbulan. Kadangkala terjaga pukul 3 pagi, memerhati langit gelap dari tingkap bilik, dan bertanya, apakah semua ini cukup? Kehidupan mewahnya telah mencipta jarak antara dia dan dunia sebenar. Jika dulu dia boleh turun ke kedai mamak di Taman Tun tanpa sesiapa peduli, kini setiap pergerakan dikawal pengawal pribadi dan pemandu bersut hitam. Dia rindu kebebasan, tetapi secara paradoks dia juga takut kehilangannya. Kemewahan baginya bukan lagi ganjaran, tetapi baju zirah, dan baju zirah itu semakin berat. Suatu malam, ketika menghadiri sebuah acara tertutup di Langkawi, anjuran Sheikh Khalid dari UAE, dia terlihat seorang penyanyi muda wanita menyanyikan lagu yang dia sendiri cipta 20 tahun lalu. Suaranya indah, mentah, penuh emosi. Yusri tersentak. Dia duduk termenung di kerusi kulit sambil memegang segelas sparkling water. Tidak dapat menahan perasaan ganjil yang melingkari dirinya. Bangga, terharu, tetapi juga terasing. Lagu itu masih hidup. Tapi dia tidak pasti apakah dia masih sebahagian daripada dunia yang satu ketika dahulu dia cipta dengan tangannya sendiri. Pulang dari Langkawi, dia menulis berjam-jam di studio bawah tanah. Tidak untuk produksi, tidak untuk sesiapa, hanya untuk dirinya. Dalam lembaran skrip itu, dia menumpahkan segala yang terbuku. Kekecewaan, rasa bersalah, dan harapan tipis bahwa mungkin suatu hari nanti dia boleh kembali menjadi manusia biasa. Lelaki yang tidak perlu menyembunyikan rasa sakit di balik blazer couture dan senyum polite. Namun, psikologinya rumit. Yusri bukan seorang yang mudah menyerah atau tunduk pada emosi. Dia membina seluruh kehidupannya atas prinsip kawalan dan ketelitian. Bagi dia, emosi adalah sesuatu yang boleh ditata seperti sebuah shot camera, perlu tepat, terukur, dan tidak berlebihan. Tapi semakin lama dia hidup dalam sistem itu, semakin dia sadar dirinya sendiri mulai kabur. Apakah benar dia masih mengenal siapa dirinya tanpa semua topeng itu? Beberapa minggu kemudian, dia memutuskan untuk bertemu semula dengan Norman, pertemuan pertama secara pribadi sejak hampir 10 tahun. Di sebuah restoran mewah di Damansara Heights, mereka duduk berhadapan, masing-masing dalam diam. Tidak ada kamera, tidak ada media, hanya dua abang dan adik yang pernah berkongsi mimpi yang sama, kini cuba mencari kembali sisa kemanusiaan yang lama hilang. Mereka tidak berbicara tentang musik atau wang. Mereka berbicara tentang ayah mereka yang sakit, tentang rasa sunyi, tentang cucu-cucu yang mereka belum sempat kenal. Pertemuan itu tidak menyelesaikan segalanya, tetapi ia membuka sesuatu dalam diri Yusri. Retakan kecil dalam dinding yang dia bina selama ini. Dan dari retakan itu, perlahan-lahan cahaya masuk. Mungkin tidak cukup untuk menerangi seluruh ruang, tapi cukup untuk membuat dia percaya bahwa belum terlambat untuk berubah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tertidur tanpa perlu pil. Di luar, hujan masih turun. Tapi dalam mimpinya, dia kembali berdiri di atas pentas, memegang mikrofon, dan menyanyikan lagu tentang rumah, tentang keluarga, tentang seorang lelaki yang hilang. Dan akhirnya, pulang. Jam 12.07 pagi. Dalam sepi malam yang hanya ditemani cahaya bulan pucat, Yusri berdiri di hadapan cermin panjang dalam bilik tidurnya yang sunyi. Wajahnya, sempurna mengikut piawaian dunia, kini kelihatan rapuh di bawah cahaya lampu kuning lembut. Garis-garis halus di sekitar mata dan dahi, yang selama ini disembunyikan dengan rawatan estetik, mula muncul jelas ketika dia menunduk, menyentuh permukaan kulitnya sendiri, seperti menyentuh sesuatu yang asing. Tangannya menggigil halus,
Bukan karena sejuk, tapi karena sesuatu dalam dirinya tidak lagi seimbang. Di meja sisi katil tergeletak sebuah surat lama, sudah kekuningan, dengan cap pos dari Argentina. Nama pengirimnya hanya ditulis, A. Surat itu sampai 2 bulan lalu. Tidak ada konteks, tidak ada penjelasan. Hanya sehelai kertas dengan tulisan tangan miring. Aku tahu semuanya dan aku masih tunggu. Sejak malam itu, surat tersebut tidak pernah jauh dari Yusri. Ia bukan hanya surat, ia seperti sebuah pintu rahasia yang menghubungkan dia dengan masa lalu, yang dia sendiri sudah tidak pasti benar atau palsu. Siapa? A. Apa yang diketahui? Dan mengapa sekarang? Soalan-soalan itu memburu pikirannya siang dan malam, seperti melodi minor yang tidak pernah menemui penutup harmoni. Dia berjalan keluar balkoni, menatap langit Kuala Lumpur yang diselaputi awan kelabu. Di kejauhan, cahaya dari Menara Merdeka 118 kelihatan seperti lilin yang berkedip dalam angin. Perasaan dalam dirinya saat itu terlalu sukar untuk dinamakan. Bukan sekadar kesepian, bukan juga ketakutan, tetapi gabungan kompleks dari rasa bersalah, keinginan, dan sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang dia sendiri tidak mahu akui. Di dalam dunia glamour dan keangkuhan, Yusri menyimpan ritual-ritual kecil yang tidak diketahui sesiapa. Setiap hari Kamis, dia akan masuk ke bilik rahasia yang terletak di belakang perpustakaan rumah. Dindingnya disamarkan sebagai rak buku. Hanya boleh dibuka dengan cap jari, dan satu butang tersembunyi di belakang edisi pertama, Les Miserables. Di dalamnya tidak ada barangan mewah, tidak ada teknologi modern. Hanya foto-foto lama, pita VHS yang sudah lusuh, dan satu kerusi malas yang diletakkan tepat di bawah lampu tungsten kuning. Disinilah dia menonton rakaman-rakaman lama, saat KRU baru bermula. Ketika mereka menyanyi di sekolah, saat Lisa mengandung anak pertama. Bahkan rakaman CCTV senyap dari bilik hospital, tempat ibunya menghembuskan nafas terakhir. Mengapa dia simpan semua ini? Karena di sanalah dia masih hidup. Karena dunia luar, meskipun berkilauan, tidak pernah benar-benar memeluknya. Yusri pernah jatuh cinta dengan seorang wanita Perancis, Camille, juru gambar bebas, yang dia kenal sewaktu penggambaran di Prague. Perhubungan mereka tidak pernah diumumkan, bahkan tidak pernah dibawa ke Malaysia. Ia adalah cinta yang wujud di antara dua waktu, sebelum matahari terbit dan sebelum dunia sedar kewujudannya. Camille pernah mengandung, tapi satu hari dia hilang tanpa jejak. Tidak ada panggilan, tidak ada pesanan. Dan Yusri tidak pernah benar-benar mencari. Bukan karena dia tidak mahu, tetapi karena dia takut jika mencari, dia akan terpaksa berdepan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Apakah A adalah Camille? Atau anak mereka? Soalan itu menambahkan lapisan misteri yang mengganggu setiap langkahnya sekarang. Kini, dalam senyumannya yang dikurasi rapi, dalam penampilannya yang tak tercela, tersembunyi ketakutan akan kebenaran. Dia mulai menerima bahwa kemewahan tidak dapat menutup rasa rindu. Dia menyadari bahwa kesempurnaan luaran adalah bentuk kebohongan yang paling menyakitkan jika jiwa di dalamnya sedang retak. Pada siang hari, dia masih muncul dalam gala mewah, masih berucap tentang industri kreatif, masih duduk di panel juri program TV. Tetapi pada malam hari, dia mencari petunjuk dari mimpi, dari nota-nota kecil yang tiba entah dari mana, dari suara-suara dalam pita VHS yang sudah hampir rosak. Dan ada satu rakaman yang paling mengganggu. Rakaman yang tidak pernah dia ingat rakam, di mana dia duduk di hujung katil, menangis perlahan dalam gelap. Di latar belakang, suara seorang kanak-kanak perempuan menyanyi lagu Negaraku, sangat perlahan, sangat sepi. Dia tidak tahu siapa anak itu, dan dia tidak ingat pernah memiliki rakaman itu. Kini, Yusri berdiri di ambang pintu masa lalu dan masa depan,
antara bayang-bayang kemasyhuran dan cahaya samar pengampunan. Hidupnya masih bergulir seperti sebuah film panjang tanpa kredit akhir, tetapi suara-suara di balik layar semakin mendesak. Dan pembaca, seperti penonton film yang ditinggalkan dengan satu babak yang tidak selesai, hanya mampu bertanya, apakah ini permulaan sebuah pengakhiran? Atau baru permulaan sebenar? Dan malam terus berjalan perlahan. Di ruang tamu yang lengang, lampu-lampu gantung kristal masih menyala redup, walaupun tiada siapa di sana untuk menikmatinya. Televisyen besar berjenama Bang dan Olufsen memainkan saluran berita antarabangsa tanpa suara. Tiada siapa yang benar-benar mendengar. Pintu kaca menghadap kolam infinity terbuka sedikit, membiarkan angin lembab dari taman menyusup masuk, membawa bau hujan yang masih tinggal di daun-daun. Yusri duduk di atas sofa, kulit warna coklat tua. Jari-jarinya menggenggam perlahan jam tangan vintage Jaeger LeCoultre yang tidak pernah dipakainya sejak tahun 2012. Hadiah dari seseorang yang pernah dia sangka akan kekal dalam hidupnya. Jam itu sudah mati. Jarumnya terhenti pada pukul 3.11. Waktu yang entah kenapa terasa terlalu dekat, terlalu pribadi, walaupun dia sendiri tidak pasti mengapa. Seolah-olah masa berhenti di satu titik yang tidak pernah dia mampu tinggalkan. Di atas meja kopi, terdapat sampul surat baru, tanpa setem, tanpa cap pos. Hanya tertulis dengan tulisan tangan yang sama seperti 2 bulan lalu. Saya masih di sini. Kertas itu bergetar halus, ditiup angin. Dan dalam beberapa saat itu, dia merasakan sesuatu yang sangat tipis, nyaris tidak dapat ditangkap. Rasa seperti sedang diperhatikan. Atau mungkin hanya pikirannya sendiri yang bermain-main. Dia berdiri perlahan, menoleh ke arah tangga yang menuju ke tingkat atas. Lalu berhenti sejenak, mendengar. Tidak ada suara, tapi dia tahu. Dia tidak keseorangan. Lampu-lampu mula berkelip satu-satu. Di luar, langit sudah mulai terang. Atau mungkin hanya kelihatan begitu dari dalam villa kaca ini, tempat segalanya tampak palsu, namun terlalu nyata. Di belakangnya, telepon bimbit di atas meja menyala. Satu message masuk. Tiada nama pengirim. Cuma satu ayat. Buka peti besi di bawah tangga. Sekarang dia berpaling. Dan dalam senyap yang menelan segala bunyi, langkahnya bergema perlahan, menuruni satu demi satu anak tangga. Tidak ada kata, tidak ada musik, hanya degupan jantung yang perlahan-lahan berubah ritma seiring dengan sesuatu yang tidak diketahui yang mungkin sudah lama menunggu.